Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan jangan ayam yang enak banget. Ini kalau misalnya Flavi Kasih atau di daerahnya Flavi Kasih kalau mau ada hajatan, entah itu nyunatin ataupun manten ataupun pokoknya yang berbentuk selamatan gitu, itu biasanya ada ayam model kayak gini namanya ayam rasulan. Nah ini nanti mau kita santenin, terus ada ini namanya nangka muda. Kalau nggak nangka muda itu juga ada klowih, itu nanti enak banget. Sekarang kita sisihkan dulu, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita siapkan ada kemiri, ada kunir, terus ada jahe, bawang putih, terus ada bawang merah juga. Tadi aku tambahkan ada merica ya, sama ketumbar sedikit. Ini mau kita haluskan, boleh pakai ulekan ataupun pakai blender. Kalau sudah panas, sudah halus maksudnya, kita angkat dulu. Terus kita mau tumis. Kita siapkan wajannya, terus kita tumis, kita gongsong-gongsong bumbunya sampai nanti wangi banget, Flavis. Jangan lupa apinya kecil aja biar nanti nggak cepet gosong. Pokoknya kalau masak yang satu ini, bumbunya harus benar-benar tanek. Nah sekarang kita masukkan ayamnya. Tadi ini ayam sudah aku bersihkan luar dalam. Terus ini kakinya diikat, terus kepalanya tadi tak masukin. Namanya ini diingkung, Flavis. Tadi untuk ngikatnya aku pakai benang. Misalnya Flavis kalau di kampung tuh ada welat, namanya tuh irisan bambu. Jadi bambu itu kayak disobek tipis gitu. Biasanya untuk ngikat kayak gini. Cuman aku nggak bisa. Ya udah jadinya aku pakainya benang aja untuk ngikatnya. Ini kita bolak-balik dulu sebentar. Kemudian kalau sudah mulai agak kaku, di sini kita tambahkan santan. Ini santan encer, Flavis. Tadi aku marut 2 kelapa. Ini tadi aku ambil yang santan encernya dulu. Kita masuk di awal. Oh ya, tadi aku lali, Flavis tambahkan juga godong salam sama lengkuas ya. Tadi ditumis cuman kelupaan. Ini kita masukin sekarang aja. Nah, sekarang kita masukin nangkanya. Ini nangkanya nggak tak rebus dulu, Flavis. Langsung aja cemplungin di sini. Tambahkan juga ada gulanya gula Jawa kalau ada, Flavis. Tambahkan garam dan juga ada penyedap rasa. Kita masak sampai nanti kuahnya itu rada susut. Ini kalau masih pakai santan encer masih boleh ditutup ya. Cuma sesekali tetap harus diaduk-aduk. Nanti kalau misalnya udah pakai santan kental baru nggak boleh ditutup, takutnya pecah. Nah kita aduk pelan-pelan, kita tutup lagi, kita masak sampai nanti kuahnya juga rada susut. Terus ayamnya juga sudah mulai empuk ya. Nah seperti ini. Sekarang kita akan masukkan santan bagian yang kentalnya aja. Kalau santan kentalnya udah masuk, ini masaknya nggak boleh ditinggal, harus sering-sering diaduk supaya nanti santannya nggak pecah. Soalnya kalau udah pecah itu udah gagal. Apalagi santan meres sendiri itu lebih gampang pecah dibandingkan santan yang instan, Flavis. Kita aduk-aduk lagi, aduknya pelan-pelan aja kayak gini. Nah ini sudah empuk, santannya juga udah mateng, udah gurih. Nanti untuk rasa dipas-pasin aja, Flavis. Kalau kayak gini tuh enaknya tuh yang gurih tapi ada sedikit manisnya. Nah seperti ini aja, nih udah mateng, siap kita sajikan di meja makan. Nih kalau di tempat orang hajatan tuh biasanya ayam itu disuir kecil-kecil gitu, Flavis. Nah karena ini untuk maam sendiri, jadi bebas mau maamnya geluntungan kayak gini atau mau dipotong bagian paha atau kepalanya juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Yang penting aku masakin itu karena lagi kangen sama masakan orang hajatan di kampung. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ati ampla yang enak banget. Ini ati amplanya aku pakai ati ampla pitik Jawa ya, atau ayam kampung. Rasanya itu lebih enak banget. Tadi sudah aku bersihkan, sekarang kita mau bikin untuk bumbu kepannya. Ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan juga ada kunir. Ini mau kita tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita mau ungkep ati amplanya pakai bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Tambahkan lagi air, tambahkan juga godong salam, garam, ada kaldu bubuk juga, kita aduk-aduk. Ini aku tambahkan juga ada gula Jawa, tapi sedikit aja. Kalau misalnya Flavis nggak punya gula Jawa, juga boleh pakai gula pasir. Ini mau kita ungkep sampai nanti empuk dan kuahnya juga rodok susut ya.
Kalau misalnya udah susut, di sini mau kita angkat, terus mau kita potong-potong dulu. Kalau misalnya nanti Flavis ngeliat di video ini ada yang nggak dipotong-potong, itu ada kurang lebih 3 biji atau 4 biji, itu karena tadi ada yang request nggak mau maknya kecil-kecil, ada yang mau gede-gede, ya wis, jadi ada yang aku potong-potong dan nggak ada yang aku potong-potong. Nah, untuk motong-motongnya sesuai selera Flavis aja, mau kecil-kecil tipis-tipis gini boleh, atau cuman mau dipotong beberapa bagian juga boleh banget. Tetapnya Flavis aja, sesuai seleranya Flavis di rumah aja. Setelah sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus setelah ini kita mau bikin untuk bumbu irisnya atau bumbu tumisnya. Kita mau pakai cabai. Ini kita pakai cabai yang banyak, Flavis. Di sini aku mau pakai cabai hijau rawit dan juga ada yang merah rawit biar nanti warnanya lebih cantik aja. Kemudian di sini juga kita tambahkan ada brambang atau bawang merahnya. Kita iris-iris juga. Iris-irisnya tipis-tipis aja kayak gini. Kemudian kalau sudah kita sisihkan. Kemudian tadi ati ampela yang sudah tadi kita potong-potong, kita masukkan lagi ke dalam wajan. Nah, tadi di wajannya juga masih ada bumbu-bumbunya ya. Kita mau gongsong-gongsong lagi. Nah, setelah ini kita mau tambahkan lagi kecap manis, Flavis, tapi nggak usah banyak-banyak biar nanti nggak terlalu manis banget. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini baru nanti kita akan masukkan, tadi ada cabai dan juga ada bawang merahnya. Terus kita aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, Flavis. Tinggal digosreng-gosreng aja sebentar karena ati ampela juga sudah mateng. Kalau kelamaan nanti malah atiknya itu jadi atos lagi. Nah, ini warnanya sudah cantik banget, rasanya itu enak, gurih, pedas, dan juga buket banget. Siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget, Flavis, untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging kecap yang enak banget. Ini resepnya simple, nanti juga mau tambahkan kentang, jadi anak-anak juga pasti bakal suka. Kita siapkan dagingnya, aku pakai daging sapi yang bagian khas dalam, Flavis, jadi nanti lebih empuk. Apalagi nanti kita irisnya tipis-tipis, jadi masaknya juga lebih cepat. Kalau misalnya Flavis mau pakai daging yang lain juga boleh, yang penting irisnya tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, kita sisihkan dulu. Ini nggak perlu dimarinasi ya, karena nanti kita mau ungkep pakai bumbu-bumbu rempah yang enak banget. Kita siapkan ada cabai. Ini aku pakai cabai merah keriting. Bagi Flavis yang masaknya untuk mungkin anak-anak yang nggak suka pedas banget, ini nanti bijinya dibuang. Jadi tetap dapat warna merah, tapi nggak pedas. Tambahkan juga kemiri, bawang merah, bawang putih, tambahkan sedikit air juga supaya lebih gampang menghaluskan ya. Nah, ini sudah halus, sekarang kita mau tumis dulu. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget dan juga tanek. Apinya kecil aja, Flavis, kalau numis bumbu supaya nanti nggak cepet gosong. Kemudian kalau misalnya warnanya udah cantik kayak gini, ini udah matang, udah wangi, udah pecah minyak kayak gini, baru nanti kita akan masukkan dagingnya. Kalau daging masuk, jangan langsung kasih air ya. Kita mau tumis dulu sama bumbunya, biarkan kegongsong dulu sama bumbunya. Setelah ini baru nanti kita akan tambahkan lagi air. Nah, kurang lebihnya kayak gini, Flavis. Ini sudah berubah warna pucat. Sekarang kita mau tambahkan juga ada bumbu-bumbu lainnya. Nanti kita mau pakai garam, terus tambahkan gula dan juga penyedap rasa. Bagi Flavis yang bisa pakai gula Jawa boleh, ataupun misalnya Flavis mau pakai gula putih juga boleh banget, seadanya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah, baru nanti kita akan tambahkan lagi air. Untuk kecap manisnya nanti kita akan tambahkan, tapi belakangan aja. Kalau misalnya nanti dagingnya sudah empuk, baru nanti kita akan masukkan kecap manisnya. Sambil menunggu dagingnya empuk, ini kita mau siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Kita mau pakai kentang, Flavis. Oh ya, Flavis, kalau misalnya Flavis cari kentang, itu sebaiknya cari yang warna kuning kayak gini. Dia lebih keket, nggak gampang hancur, dan rasanya juga lebih buket banget. Kita potong-potongnya boleh gede-gede panjang, ataupun mau kayak gini juga boleh, saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah, kita mau goreng terlebih dahulu kentangnya sampai nanti mateng. Nanti kalau misalnya sudah mateng, baru kita akan masukkan ke dalam masakan dagingnya. Jangan lupa sekali dibolak-balik biar nanti matangnya merata ya. Kalau sudah matang seperti ini mau kita sisihkan. Terus kita mau tengok daging yang sudah tadi kita ungkep. Nah, ini kuahnya udah mulai susut tapi belum susut banget. Nah, ini kita akan masukkan kecap manisnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya meresep.
Baru setelah ini kita akan masukkan kentangnya. Flavis bisa koreksi rasa nanti kira-kira kurang apa, kurang manis, boleh tambahkan gula sedikit. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa juga boleh biar nanti makin gurih lagi. Nah sekarang kita akan masukkan kentangnya. Kalau kentangnya udah masuk, itu masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja karena kentangnya kan juga sudah mateng karena sudah tadi kita goreng ya. Nah di sini aku mau tambahkan juga ada cabai rawit wungkulan biar nanti tampilannya lebih cantik dan juga tambahkan bawang bombay. Kita aduk-aduk lagi. Ini Flavis nggak usah khawatir nanti takut menambah pedes ya, karena cabenya nggak kita iris, cuma wungkulan kayak gini aja. Ini untuk nambah aroma dan untuk tampilannya lebih cantik aja. Seperti ini aja, ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini enak banget Flavis, kita pakai untuk makan sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep soto ayam yang enak dan juga seger. Apalagi nih tempatnya Flavis sekarang hawanya tuh lagi panas banget. Enaknya siang-siang kita mau pakai soto yang seger terus juga pedes. Kita siapkan ayamnya tuh, siapkan bumbunya. Di sini kita pakai merica, ketumbar, kunir, jahe, tambahkan lagi kemiri, bawang merah, bawang putih. Terus tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis Flavis. Sudah siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah pas kita masukkan bumbunya. Kita aduk-aduk, kita tumis-tumis sampai nanti bumbunya mateng dan juga udah wangi banget. Kemudian sekarang tambahkan lagi ada godong salam, serai dan juga laos. Terus tadi aku tambahkan kayu manis, terus ada kapulaga, aku tambahkan cengkeh dan juga jinten. Cuman kok nggak kerekam Flavis. Sepurannya Flavis, nanti untuk resep lengkapnya bisa dicek di deskripsi box ya. Sekarang kita akan masukkan ayamnya. Ini aku pakai ayam bagian dada biar nanti berdaging. Flavis mau pakai bagian lain ya boleh. Terus mau kayak ceker itu juga enak banget Flavis sekarang untuk bikin soto. Ini ayamnya kita masak dulu dengan bumbu, biarkan nanti kayak kegoreng sama bumbunya gitu Flavis. Kalau sudah, ini mau kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Tadi sambil numis bumbunya aku sudah sambil ngerebus air, ini sudah mendidih. Kita buka, kita masukkan ayam saat bumbunya ke dalam airnya. Terus tambahkan garam. Nanti juga kita akan tambahkan kaldu bubuk, tapi nanti dulu aja. Garam dulu aja, kita masak sama bumbu lain-lainnya sama ayamnya, biarkan nanti ayamnya empuk dan bumbunya ngeresep. Kalau misalnya ayamnya sudah empuk, bumbunya udah ngeresep, ini ayamnya mau kita angkat, terus kita sisihkan dulu. Nah jadi kan pada saat ngerebus ayam, kuahnya itu kan udah rodok susut Flavis. Tuh tadi tak tambahin lagi kuah, terus ini tak tambahin kaldu bubuk. Kalau misalnya nanti Flavis kira-kira masih kurang asin, boleh tambahkan garam. Kemudian kita masak lagi sampai nanti mendidih. Nah, sudah mendidih, sekarang kita sisihkan dulu, kita kecilkan apinya. Terus kita mau goreng ayam sudah tadi kita rebus. Kita siapkan wajan, terus kita goreng ayamnya sampai nanti ayamnya berwarna kecoklatan. Kalau misalnya sudah selesai digoreng, kita sisihkan, nanti kita suwir-suwir ayamnya Flavis kalau misalnya sudah dingin. Terus sekarang kita akan siapkan untuk bahan-bahan isian soto lainnya. Selain ini ada ayamnya, nanti kita suwir-suwir. Tadi juga sudah aku siapkan lagi bahan isiannya. Aku tadi pakai ada soun. Ini ada soun udah aku rebus, terus sudah aku tiriskan. Terus juga ada toge, tadi sudah aku siram pakai air panas, dan juga kubis juga sudah tak siram dengan air panas. Ini ada daun bawang juga seledrinya. Terus jangan lupa brambang gorengnya tuh nggak boleh lali, sambelnya nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan kecap manis, terus jeruk nipis, terus maknya mau pakai emping ataupun kerupuk itu boleh banget. Saya Flavis di rumah aja. Sekarang kita mau sajikan di meja makan, kita akan totok semua bahan-bahan di atas mangkoknya kayak gini. Kemudian kalau sudah kita siram pakai kuah yang masih panas-panas. Wah ini udah enak banget, udah jadi menu yang cocok banget untuk sepanjang pekan ini Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hey Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan cumi yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin resep masakan dari cumi. Betulnya ada cumi seger banget tadi di pasar pagi. Terus langsung aku beli. Pokoknya ciri-ciri cumi seger tuh dagingnya tuh masih kenyal, nggak melewat-melewat. Kalau udah melewat-melewat dan udah baunya nggak enak itu udah nggak seger. Nah ini sudah aku bersihkan bagian dalam perutnya, terus bagian yang ada di kepala itu matanya, mulutnya maksudnya itu juga sudah aku buang. Nah ini kita sisihkan dulu. Kemudian sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita mau pakai cabai merah keriting, tambahkan juga rawit sedikit, tambahkan jahe, bawang merah, bawang putih, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan, terus kita mau goreng terlebih dahulu cuminya. Gorengnya nggak usah lama-lama Fluffy, sebentar aja. Kita aduk-aduk sampai nanti cuminya agak kaku, habis itu udah kita angkat. Jadi nggak perlu lama-lama, kalau kelamaan nanti malah dagingnya jadi alot Fluffy. Jadi sebentar aja. Nah kita tutup, kurang lebihnya kayak gini. Ini sudah cukup kita goreng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan dulu. Nanti kalau Fluffy pakai cara ini, dijamin cuminya nggak akan bau amis dan juga cuminya juga nggak ada alotnya lagi. Pokoknya enak dan juga empuk Fluffy. Nah ini kita sisihkan dulu, terus kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kita aduk-aduk. Jangan lupa apinya kecil aja Fluffy, biar nanti bumbunya tanak dan nggak cepet gosong. Kalau nanti sudah cantik warnanya udah kayak gini, aroma juga sudah wangi dan juga sudah mateng. Tambahkan saus tiram, tambahkan kecap manis, aduk-aduk lagi. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam, terus gula. Kalau saya Fluffy mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Gulanya aku pakai gula Jawa, kalau saya Fluffy pakai gula pasir juga nggak apa-apa. Tambahkan air, kita aduk-aduk. Wah ini udah kuahnya aja udah enak banget kayak gini Fluffy. Kemudian kalau sudah mendidih, di sini kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng sebentar. Nah, kita aduk-aduk. Nanti apinya kita kecilin supaya nanti bumbunya lebih ngeresep dan juga nanti tanak banget. Pokoknya masak apa-apa kalau misalnya tanak itu nanti nggak gampang basi. Misalnya pagi, masaknya pagi terus dimakan sore itu masih enak. Kita tutup sebentar. Nah sekarang ini siap mau kita angkat, tapi sebelum diangkat di sini kita mau tambahkan lagi godong bawang biar nanti aromanya makin wangi banget. Kemudian kita aduk-aduk, udah nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget Fluffy untuk lauk sarapan, untuk lauk makan siang, ataupun untuk lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng kembang kobis atau kembang kol yang enak banget. Kita siapkan dulu kembang kolnya, terus mau kita potek-potekin kecil-kecil aja kayak gini. Nanti kalau sudah dipotek-potekin kita rendam dulu pakai air, terus tambahkan garam, terus baru setelah itu dibilas sampai bersih. Biasanya kan kalau kayak gini tuh suka ada kulitnya kecil-kecil. Nah itu nanti biar pada mati semuanya. Kemudian sekarang untuk bahan tambahannya aku mau pakai wortel Fluffy biar nanti makin lengkap sayurannya dan juga makin cantik. Kita akan siapkan wortel, kita iris tipis-tipis boleh, mau misalnya Fluffy mau panjang-panjang juga boleh banget. Saya Fluffy di rumah aja ya, motongnya mau modelnya kayak gimana. Kemudian kita sisihkan, terus kita siapkan juga, aku mau pakai buncis Fluffy. Buncisnya mau kita potong-potong. Tadi bagian ujungnya sudah aku buang dulu, habis itu baru aku potong kecil-kecil kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simple aja Fluffy, yang seadanya di rumah aja, nggak perlu yang neko-neko. Tapi nggak usah khawatir, walaupun resepnya simple seadanya, tapi rasanya tetap enak banget. Untuk cabenya di sini aku mau pakai cabai merah keriting. Kalau misalnya Fluffy mau pakai rawit boleh. Kalau misalnya mau lebih pedas, Fluffy yang nggak mau pedas sama sekali, bisa juga pakai cabai merah gede. Terus bijinya itu dibuang, jadi tetap dapat aroma cabai.
tapi nanti nggak pedes dan warnanya juga cantik. Sekarang kita siapkan juga ada bawang merah, bawang putih. Ini mau kita iris-iris. Kalau sudah diiris, kita mau tumis sampai nanti wangi banget. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis lebih dahulu bawang merah, bawang putihnya. Kalau sudah layu, baru kita akan masukkan lomboknya. Aduk-aduk lagi. Kalau sudah, baru nanti kita akan masukkan sayur-sayuran. Di sini aku mau masukkan buncis sama wortelnya. Aduk-aduk. Ini wortelnya aku iris tipis-tipis banget, jadi nanti lebih cepat mateng ya. Jadi makanya aku masukkan bareng sama buncisnya. Kita masukkan kembang kolnya, aduk-aduk, tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya, garam, penyedap rasa. Saya pakai penyedap rasa ya. Aduk. Ini nggak aku tambahkan gula karena kembang kol itu biasanya rasanya itu sudah agak manis. Tambahkan air sedikit aja. Kita aduk-aduk, masak sampai nanti mateng. Tingkat keempukannya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau agak keris-keris boleh, atau mau lebih empuk lagi ya boleh. Kalau aku sukanya kayak gini, masih agak keris-keris. Nih sudah siap kita sajikan di meja makan. Genah, enak banget ini untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan endok yang enak banget ya. Siapa yang penggemar telur atau endok nih wajib merapat nih. Karena resepnya komplit, nanti udah sayur-sayurannya kita cemplungin. Tadi ini sudah tak rebus dulu telurnya atau endoknya. Ini mau kita kupas. Pastikan Flavis cari telur itu yang masih seger, jadi nanti dikupas itu enak. Terus teksturnya itu juga masih kenyal-kenyal gitu Flavis. Kalau sudah dikupasin, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai udang. Flavis bisa juga pakai cumi kalau misalnya Flavis mau ya. Ini udangnya tadi sudah aku bersihkan kepalanya dan juga kotoran ada di punggungnya sudah aku buang. Terus sekarang kita siapkan untuk sayurannya. Kita pakai kacang panjang. Jadi ini lauk itu udah komplit. Jadi nggak perlu yang lain lagi. Karena udah ada sayurannya dan juga sudah ada telur. Paling misalnya Flavis mau tinggal goreng tempe atau goreng tahu, udah itu aja. Untuk kacang panjangnya kita potek-potek dulu rada panjang aja kayak gini biar nanti cantik. Tambahkan juga ada tomat ya. Tomatnya kita belah jadi beberapa bagian. Kalau sudah, di sini kita tambahkan juga ada bawang merah. Bawang merahnya kita iris-iris. Kalau sudah diiris-irisnya kita sisihkan. Sekarang kita mau bikin bumbu halusnya. Tuh bumbu halusnya nanti kita pakai yang pepek supaya rasanya tuh gurih dan juga buket banget. Sekarang kita masukkan dulu ada cabai merah keriting, boleh tambahkan rawit. Misalnya Flavis mau lebih pedas. Kalau nggak mau lebih pedas ya udah pakai merah keriting aja. Tambahkan kemiri, bawang merah, bawang putih, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita mau tumis bumbunya ya. Kita siapkan ini pakai panci aja. Nih kebetulan aku pakai pancinya yang anti lengket, jadi bisa untuk numis bumbunya sekalian aja di sini. Kita tumis-tumis, biarkan sampai bumbunya benar-benar mateng dan juga tanek. Apinya kecil aja kalau numis bumbu ya. Kalau misalnya sudah pecah minyak, di sini kita akan gongsong bawang merahnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti bawang merahnya juga mateng dan juga wangi, dan bumbunya juga nanti udah rodok kering. Nah ini udah wangi banget Flavis. Sekarang kita akan masukkan santan. Tadi aku bikin santannya sendiri Flavis, jadi aku marut kelapa sendiri. Terus habis itu aku peres, aku ambil santannya ya. Rasanya lebih enak dan juga gurih dan ada manis-manisnya. Tapi bagi Flavis yang nggak bisa bikin santan sendiri dan mungkin bahan-bahannya susah dicari, bisa juga pakai santan yang instan, nanti tambahkan air ya. Kita masukkan telurnya, kita aduk-aduk. Nih jangan sampai santannya nanti pecah. Kita aduk-aduk. Kemudian masukkan garam, gula dan juga penyedap. Oh ya tadi aku lupa ngomong, yang tadi aku masukin di awal itu santan encer ya. Nanti santan kentalnya belakangan. Kita masak dulu sampai nanti kuahnya itu rodok susut. Kalau misalnya udah rodok susut, baru nanti kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah ini mau kita masukkan udangnya.
Terus juga nanti kita akan masukkan kacang panjang, tapi nanti belakangan aja. Kita masukkan udangnya dulu. Terus kita akan tambahkan santan yang kentalnya, sedikit aja santan kentalnya. Santan kentalnya sudah masuk, kita aduk-aduk. Ini harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah ya. Nanti kalau misalnya rasanya udah enak, udah gurih, manis, gurih, pedesnya juga udah pas, kita masukkan kacang panjang dan juga tomatnya. Aduk-aduk biar nanti sampai mendidih lagi. Dan masaknya nggak usah lama-lama biar nanti kacangnya itu masih hijau royo-royo, masih cantik dan juga masih rodok krius-krius. Nah, ini siap kita sajikan di meja makan, Fluffy. Ini udah enak banget. Kita mau pakai nasi putih, nasi merah, pakai ketupat, pakai lontong. Itu enak banget. Apalagi kita ampas masih hangat-hangat kayak gini. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu tempe, Fluffies. Ini tempenya mau kita potong-potong, boleh potongnya kecil-kecil ataupun mau agak tebal-tebal kayak gini juga boleh. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan juga ada tahu. Aku pakai tahu putih. Ini tahu putihnya mau kita potong-potong. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Boleh potong-potongnya agak lebar-lebar ataupun tipis-tipis ya boleh. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai udang. Ini tadi udang sudah aku bersihkan, terus juga sudah aku kupas kulitnya. Nah, ini yang penting Fluffies, kita mau pakai petek. Ini peteknya melanus-melanus banget. Rasanya kok, walaupun petek sekarang lagi mahal banget, pengen maam petek ya wis aku belinya 2 aja. Ini mau kita kupas. Cara kupas petek tuh kayak gini Fluffies biar lebih gampang. Kalau sudah dikupasin semuanya, kita akan sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya, kita mau pakai lombok hijaunya yang banyak Fluffies, biar nanti lebih sedap. Kita iris tipis-tipis lombok hijaunya. Kalau sudah, sini kita juga akan tambahkan lagi lomboknya yang merah. Ini boleh pakai yang gede ataupun pakai yang keriting juga nggak apa-apa. Ini juga mau kita iris-iris tipis-tipis. Di sini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang merah dan juga ada bawang putihnya. Ini mau kita iris tipis-tipis juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan tempenya. Terus kita mau goreng sampai nanti tempenya mateng dan warnanya juga sudah agak kecoklatan kayak gini, agak kering. Ini tandanya sudah mateng. Terus mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita juga mau goreng tahunya Fluffies. Jangan lupa nanti sekali dibolak-balik biar nanti tahunya matangnya merata. Sampai nanti kita dapat tekstur tahunya itu agak berkulit. Nah, itu tandanya sudah mateng. Ini sudah siap kita angkat. Nah, ini tadi minyaknya kita mau pakai untuk numis bumbunya ya, tapi dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kita masukkan terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Kita tumis-tumis biarkan nanti sampai agak layu. Kemudian kalau sudah kita masukkan lombok ini, sak merahnya, sak hijaunya. Kita masukkan sekalian aja tapi jadi satu, aduk-aduk. Kalau sudah layu, baru di sini kita akan masukkan udangnya. Kita aduk-aduk lagi. Kita masak udangnya sampai nanti udangnya berwarna kemerahan. Itu tandanya udangnya sudah matang ya. Kalau sudah, sekarang kita akan masukkan semua bahan jadi satu. Tadi ada tempe, tahu. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ya. Kita mau pakai gula, garam, penyedap rasa. Terus kita tambahkan lagi kecap manis dan juga ada saus tiram Fluffies. Kemudian kita aduk-aduk. Nanti kita akan tambahkan air, tapi air nggak usah banyak-banyak, sedikit aja biar nanti fungsinya ini bumbunya itu biar tercampur rata gitu Fluffies. Aduk-aduk biarkan nanti sampai mendidih dan kuahnya juga sudah rodok susut. Kita masukkan peteknya. Kalau peteknya udah masuk, kita masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal disereng-sereng sebentar udah kita siap sajikan di meja makan. Karena aku suka banget kalau makan pete itu masih kemeletus, rasanya itu lebih enak, jadi berasa makan pete.
Nah seperti ini aja Flavis, ini sekarang sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, kita pakai nasi putih untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Bagi Flavis yang sukanya pakai nasi merah juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup daging yang enak, gurih, seger dan juga berempah banget. Kita siapkan dulu dagingnya ya. Ini dagingnya mau kita potong-potong. Misalnya Flavis mau pakai iga, itu juga boleh banget. Atau misalnya Flavis mau pakai buntut, itu juga enak banget Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita rebus. Kita rebus sampai nanti dagingnya empuk. Sambil menunggu, di sini nanti kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Oh ya, biasanya kalau aku masak sup daging, kalau misalnya rebusannya ada busa-busanya kayak gini, ini nanti kita buang ya, supaya nanti kuahnya tuh lebih seger dan juga lebih bening. Nah ini mau kita tutup dulu, kita biarkan nanti sampai empuk. Sambil menunggu, di sini kita siapkan untuk bumbunya. Kita mau pakai merica, terus ada ketumbar. Terus di sini kita juga mau pakai bawang bombay, bawang merah, bawang putih, kunir, dan juga kita mau pakai jahe sedikit. Ini mau kita halusin, kalau sudah halus, ini mau kita tumis. Kita siapkan wajan. Ini aku tambahkan jinten dan juga ada cengkeh ya. Kita tumis lebih dahulu, biar nanti lebih wangi, baru masukkan bumbu halusnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai bumbunya benar-benar wangi banget. Kalau sudah wangi, sudah mateng, baru nanti kita mau cemplungin ke dalam rebusan daging tadi Flavis. Nah seperti ini aja, ini sudah cukup kita tumis. Kita akan masukkan ke dalam rebusan daging. Dagingnya tadi juga sudah empuk dan kuahnya juga udah rodok susut ya. Nah ini kan kuahnya udah rodok susut Flavis, kita mau tambahin lagi airnya biar jadi lebih banyak lagi. Di sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam dan juga kaldu sapi bubuk. Flavis boleh tambahkan lagi, misalnya mau pakai micin ya boleh, saya Flavis di rumah aja. Ini mau kita rebus lagi sampai nanti bumbunya benar-benar resep dan dagingnya juga benar-benar empuk. Sambil menunggu, di sini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai godong bawang biar nanti aromanya makin wangi lagi Flavis, juga warnanya makin cantik banget. Di sini kita akan tambahkan juga tomat. Tomatnya mau kita potong-potong kecil-kecil boleh, mau bunder-bunder boleh. Saya Flavis di rumah aja. Terus aku mau tambahkan nanti lombok rawit, tapi lombok rawitnya itu masih utuh-utuhan aja. Jadi nggak dipotong-potong, boleh pakai rawit merah ataupun rawit hijau juga boleh banget. Jadi nanti misalnya Flavis yang nggak terlalu suka pedes, itu tetap dapat aroma cabenya. Kalau misalnya Flavis mau pedes nanti pada saat maam tuh tinggal dipeletusin aja. Ini kita masukkan. Nah ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis, tinggal tunggu mendidih aja. Ini aromanya udah wangi banget, rasanya juga gurih dan juga puket banget. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi. Terus kalau misalnya Flavis di rumah bikin bergedel kentang itu enak banget. Ataupun misalnya Flavis di rumah punya tempe bacem, tahu bacem, ataupun tempe goreng, tahu goreng itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!